Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Hasanatul Fitri, NIM 19005041, dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan mereview hasil analisis video yang berjudul Konsep Dasar Supervisi Pendidikan. Pada minggu ini, kita akan coba lihat konsep dasar supervisi pendidikan, apakah itu pengertian, rasionalnya, tujuan dan fungsi dari supervisi pendidikan, dan yang kedua, kita juga akan melihat berbagai prinsip dan dari supervisi pendidikan, dan terakhir, peranan dari supervisi pendidikan. Ini akan kita lanjut di topik berikutnya di minggu setelah ini, untuk mengkaji lebih jauh tentang proses dan teknik yang digunakan dalam proses supervisi pendidikan yang ada di sekolah, dan juga akan dikembangkan bagaimana proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut dari kegiatan supervisi, dan juga teknik yang coba dikenali mulai dari teknik individual, teknik kelompok, teknik langsung, dan teknik tidak langsung. Supervisi, analoginya gini, terdiri dari dua kata, yaitu dari super dan vision. Super artinya segala sesuatu yang nilainya melebihi dari kebanyakan yang biasa dilakukan oleh orang lain. Kata super barangkali kita tumpangkan pada kata Superman dan Superboy. Kenapa dia menjadi Superman? Karena memang kemampuan dan skill yang dimilikinya melebihi kapasitas normal yang dimiliki oleh orang lain. Dalam kegiatan supervisi, ada kata kedua yang namanya vision. Pandangan jauh ke depan, artinya ia sudah punya visi pada saat yang lain belum memikirkan, bahkan dia sudah punya perspektif tentang itu. Artinya melangkah lebih maju, visinya untuk menelaah, menganalisis, dan melakukan. Orang baru berencana, ia sudah melakukan. Ini manifestasi dari siapa sebenarnya orang-orang yang kita sebut sebagai supervisi, yang melaksanakan kegiatan supervisi yang orangnya kita sebut sebagai supervisor. Jadi, yang melakukan supervisi kita sebut sebagai supervisor, sedangkan kegiatannya kita sebut sebagai supervisi. Nah, agak muncul pertanyaan kita setelah ini. Siapa sebenarnya mereka yang kita sebut sebagai supervisor? Apakah kepala sekolah, atau siapa, atau ada orang lain yang kapasitasnya dianggap memiliki kemampuan atau skill atau syarat yang terpenuhi sehingga mereka bisa kita sebut sebagai supervisor. Terus, apa pentingnya kegiatan supervisi ini di sekolah? Ini yang akan kita analisis untuk minggu ini, mulai dari konsep, apakah dia pengertian, tujuan, fungsi, termasuk nanti kegiatan supervisi yang jelas secara histori dulunya atau mula-mula kegiatan ini diterapkan di sekolah, atau konsep dari supervisi yang kita anggap masih sangat tradisional, yaitu pekerjaan yang masih berupa inspeksi. Kegiatannya masih dalam bentuk pengawasan atau mengawasi, dalam pengertian kadang-kadang ada indikasi mencari-cari kesalahan, juga menemukan kesalahan dengan tujuan untuk kemudian diperbaiki. Padahal dari konsep supervisi yang sebenarnya bukan mencari kesalahan, tetapi proses pembinaan. Kemudian ini berkembang menjadi kegiatan yang sekarang kita sebut sebagai supervisi pendidikan, yang kategorinya adalah ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena paling tidak memenuhi persyaratan utama, yaitu sistematik, objektif, dan instrumen khusus untuk pencatatan atau pendeteksi. Jadi, tidak hanya sekedar melakukan kegiatan tanpa persiapan untuk melanjutkan dalam bentuk pembinaan.
Nah, selanjutnya siapa yang disupervisi? Nah, ini melekat pada konsep supervisi itu sendiri dari banyak sumber. Ini kita dapat memanifestasi pada suatu konsep yang sama. Supervisi adalah suatu proses usaha yang tujuannya adalah untuk menstimulasi, melakukan koordinasi, melakukan pembimbingan secara kontinu terhadap pertumbuhan para guru. Semua guru-guru yang ada di sekolah, baik sifatnya individual maupun secara korektif atau berkelompok, agar mereka lebih mengerti, lebih paham, lebih efektif dalam mewujudkan keseluruhan fungsi pembelajaran yang ada di sekolah. Tujuan utama dari supervisi inilah adalah membantu guru agar tampil menjadi manusia-manusia yang luar biasa untuk mendidik dan melanjutkan tugas mereka dalam fungsi-fungsi pembelajaran yang mereka laksanakan setiap harinya. Mari kita lihat salah satu pendapat dari Bartchen and Brackney yang mengatakan bahwa kegiatan supervisi itu sebagai suatu teknik layanan yang tujuan utamanya adalah untuk mempelajari sekaligus untuk memperbaiki secara bersama-sama berbagai faktor yang ada yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Berarti fokus utamanya adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Tujuan bisa dilihat bagaimana setiap orang yang ada di sekolah, khususnya guru, secara bersama-sama memperbaiki berbagai macam faktor yang turut mempengaruhi proses itu. Jadi intinya sama, proses menjadi sebuah teknik pelayanan atau membantu dalam rangka memperbaiki, yang berarti ada proses pembinaan. Jadi, tujuan utamanya adalah untuk membina semua terangkai dalam prospek untuk melihat, mempelajari semua proses itu diikuti dengan kajian-kajian empirik. Apa tujuan dari supervisi pendidikan? Tujuannya jelas, untuk memberikan pelayanan dan bantuan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan meningkatkan kemampuan belajar guru di sekolah atau di kelas. Jadi, fokus utamanya memanglah untuk meningkatkan kualitas guru di kelas. Salah satu yang menjadi sasaran menurut beberapa pakar terkait dengan supervisi pendidikan adalah yang pertama, mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. 2. Mencoba meningkatkan berbagai macam proses pembelajaran sekolah. Ketiga, mengembangkan seluruh staf di sekolah. Staf dimaksudkan di sini adalah guru mereka yang bertugas sebagai ujung tombak pembelajaran yang ada di kelas. Jadi, dengan mengindikasikan bahwa guru adalah manusia yang memiliki kelemahan dan keterbatasan, maka guru berhak mendapatkan layanan untuk dibantu untuk mengembangkan proses pengembangan kemampuan dan skill dalam mengajar di kelas, sehingga apa dampaknya ini luar biasa, baik untuk proses dan untuk peserta didik. Kemudian prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan. Beberapa ahli mengatakan bahwa 4 prinsip utama. Pertama disebut dengan scientific atau prinsip ilmiah, artinya sangat realistik, empirik data-datanya berdasarkan data-data yang sebenarnya. Sangat ilmiah, artinya persoalan-persoalan yang dikaji, dianalisis bersama dalam rangka membantu guru meningkatkan, memperbaiki kualitas kehidupannya. Kualitas atau kemampuan skill pembelajaran di sekolah itu memang didesain berdasarkan lapangan. Kedua ialah prinsip demokratis, artinya bahwa itu dilakukan
bahwa kegiatan supervisi dilakukan kepada semua orang yang syaratnya sama. Karena setiap orang memiliki atau mendapatkan layanan serupa. Artinya, mereka diberikan hak untuk menerima atau justru kadang-kadang bisa menolak. Ketika diberikan bantuan untuk diberikan layanan kegiatan, supervisi menjadi lebih baik. Untuk mendapatkan hak yang sama. Jadi, kegiatannya pun dilakukan untuk mereka-mereka yang tahu sejak awal bahwa ini adalah sebuah desain layanan untuk membantu mereka memperbaiki diri dan kemampuan dengan kaitannya dalam proses belajar. Ketiga, prinsip kerjasama. Artinya ada skala prioritas, ada kondisi di mana sekolah dan supervisor bekerja sama dengan mereka-mereka yang ada di supervisi yang bekerja secara bersama-sama. Baik supervisor tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa mereka ketahui, tanpa kesadaran dengan mereka-mereka yang berada di supervisi dari orang-orang yang akan kita berikan layanan. Mereka harus sangat terbuka bahwa mereka memang ingin memperbaiki diri dan dibantu buka melalui berbagai jenis proses yang kita pandang oleh sekolah. Supervisor sebagai solusi yang harus dilaksanakan, misal terkait dengan kualitas pembelajaran, kualitas secara mengajar. Keempat, yaitu ada prinsip konstruktif. Dalam rangka membangun prinsip kreatif dalam pengertian meng-create sesuatu menjadi lebih baik, postur atau kondisi kemampuan yang notabene tercatat sebagai konteks biasa menjadi luar biasa. Tidak mampu menjadi mampu, tidak mengerti menjadi mengerti, dalam rangka memberi segala sesuatu yang dimiliki oleh guru persoalan-persoalan yang bisa teratasi, sehingga mereka terampil menjadi pendidik-pendidik yang lebih diterima oleh peserta didik di sekolah, sehingga tujuan dari proses pembelajaran menjadi lebih gampang dicapai. Kita coba telaah prinsip yang lain dilontarkan oleh berbagai ahli dalam konsep supervisi pendidikan. Ada juga istilah prinsip positif seperti prinsip progresif, yaitu maju selangkah demi selangkah dengan mantap. Artinya ada perbaikan level ke level. Jadi guru-guru yang diberikan layanan supervisi, mereka tidak berada di satu titik yang sama, tetapi ada perbaikan demi perbaikan, meski tidak terlalu berubah secara drastis, tapi punya peningkatan dari suatu titik, dari satu langkah ke langkah berikutnya. Ada juga yang menyebut prinsip inovatif, berarti mengupayakan adanya pembaharuan, adanya inovasi, dan hal-hal baru dalam kegiatan proses supervisi, diterima untuk siklus layanan kegiatan supervisi pendidikan. Ada juga prinsip aman, dalam artinya menimbulkan perasaan ruan bagi kedua belah pihak, baik supervisor maupun bagi guru yang dilayani. Prinsip reflektif adalah prinsip untuk memberikan kesempatan kepada supervisor dan supervisi, artinya kedua belah pihak untuk melakukan supervisi terhadap diri mereka masing-masing atau terhadap diri sendiri. Ada istilah prinsip negatif yang menjadi pertimbangan bagi supervisor atau supervisi, khususnya bagi supervisor, karena akan memberi dampak bagi orang-orang di supervisi atau proses atau kegiatan supervisi itu sendiri. Beberapa prinsip negatif ini harus dihindari. Misalnya, supervisi tidak boleh dilaksanakan secara otoriter.
karena ada dampak atau kebiasaan yang sulit ditolak bahwa kegiatan asal muasal dari kegiatan supervisi tadi yang disebut sebagai kegiatan inspeksi atau pengawasan, yang tujuan utamanya adalah mencari kesalahan. Kedua, supervisi tidak boleh mencari-cari kesalahan karena bukan tujuan untuk mencari kesalahan baru diperbaiki, tapi proses mencari data untuk memberikan layanan ke siapapun, khususnya supervisor, mencari data-data dalam rangka membantu guru yang bersangkutan dianggap perlu atau seharusnya menerima pelayanan itu. Begitu juga dengan beberapa prinsip negatif lainnya. Misalnya supervisi tidak boleh terlalu mengharapkan hasil, tapi memang bagaimanapun yang namanya kegiatan supervisi adalah kegiatan yang sifatnya terus-menerus. Continue itu dilakukan terus-menerus dalam proses perbaikan dengan skill kemampuan guru. Mustahil kemampuan itu berubah drastis karena dia butuh waktu cukup panjang. Makanya tidak bisa main cepat. Prosesnya sangat panjang, diperlukan instrumen khusus. Proses pencatatan sampai di mana dan gimana tindak lanjutnya, seberapa lama dibutuhkan waktu, kemudian proses nantinya berikutnya akan bagaimana? Apakah masih dengan orang yang sama atau bagaimana? Perlu peningkatan atau ada solusi lain yang seharusnya dilakukan atau bagaimana? Termasuk dalam prinsip-prinsip negatif yang seharusnya dihindari. Supervisi juga tidak boleh lepas dari tujuan pembelajaran, karena ikhwal akhir dari kegiatan layanan ini memang diberikan untuk perbaikan tujuan layanan pembelajaran. Supervisi tidak boleh memperhatikan hal-hal kecil dalam mengajar, sehingga pada akhirnya bisa membelokkan maksud dari supervisi. Secara umum, garis besarnya seperti apa? Jadi, banyak sekali kondisi-kondisi atau prinsip-prinsip negatif yang selama ini dilaksanakan atau dilakukan, dan ini harusnya dihindari. Maka, kita menyebutnya sebagai prinsip negatif. Ada juga secara garis besar dan sampai saat ini juga dilakukan atau dilaksanakan di sekolah. Pendapat dari Sutopo, dan ini meskipun sudah sangat lama, tapi ini masih sangat eksis dilaksanakan oleh berbagai macam kegiatan supervisi yang ada di sekolah oleh pelaku yang disebut supervisor. Prinsip yang disebut prinsip original, organisasional, prinsip perbaikan, prinsip komunikasi, prinsip kontinuitas, prinsip objektif, macam-macam namanya. Kalau dicari berbagai sumber, banyak sekali prinsip-prinsip positif yang harus dipenuhi oleh para supervisor bersama dengan mereka-mereka yang disupervisi dalam proses memberikan layanan kepada guru yang ada di sekolah. Selanjutnya ada fungsi dari supervisi pendidikan. Kita ambil salah satu foundation and dimension. Ini pendapat Babon yang turun-temurun dari tahun 1961 masih digunakan sampai saat ini. Ini dijabarkan oleh Surejan dalam bukunya Supervision on Instruction. Dijelaskan oleh Surejan dalam bukunya Foundation and Dimension. 8 fungsi dari supervisi. 8 fungsi yang dimaksud ialah yang pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, melengkapi atau memperlengkapi kepemimpinan di sekolah. Ketiga, mencoba memperluas berbagai pengalaman yang dimiliki oleh guru-guru yang ada di sekolah. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha kreatif yang ada di sekolah. Kelima, memberikan berbagai fasilitas termasuk penilaian yang terus-menerus dilakukan yang ada di sekolah dalam proses kegiatan supervisi. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf yang
ada di sekolah. Yang kedelapan, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi satu sama lain. Kedelapan fungsi ini sekaligus menjadi dasar, maka disebut sebagai foundation and dimension, sebagai dasar dalam proses kegiatan supervisi, karena selebar-lebarnya dampak dari layanan ini diberikan untuk kemaslahatan kegiatan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Yang terakhir yaitu ada peran supervisi pendidikan. Seorang supervisor dapat berperan sebagai koordinator. Mereka juga berperan sebagai pemimpin kelompok. Mereka juga berperan sebagai evaluator, mengevaluasi berbagai kegiatan di sekolah, termasuk mereka yang berperan mengevaluasi kegiatan-kegiatan supervisi ini dari proses pencatatan melalui instrumen tadi, di mana kegiatan itu tingkat keberhasilannya apa masih dilakukan, bagaimana tidak lanjutnya, dan supervisor juga bertindak sebagai konsultan. Objek dari supervisi pendidikan dikemukakan oleh Olivia bahwa sasaran atau objek dari supervisi pendidikan pada prinsipnya meliputi 3 domain. Yang pertama yaitu memperbaiki pengajaran, yang fokus utamanya memang yang diperbaiki itu adalah pengajaran melalui kebaikan kualitas mengajar guru. Kedua yaitu pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pengembangan staf. Jadi, memang yang dikembangkan adalah skill, kemampuan orang-orang yang ada di sekolah, khususnya guru. Jadi, orang-orang yang bekerja di sekolah melalui kegiatan supervisi, melalui domain ini, lambat laun mereka akan tampil menjadi guru yang luar biasa. Objek dari supervisi pendidikan ini, kalau dilihat dari berbagai sumber, dibagi menjadi 4. Yang pertama, pembinaan kurikulum. Yang kedua, perbaikan proses pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan staf. Dan yang keempat yaitu pemeliharaan. Ketiga hal yang menjadi domain tadi akan terpenuhi menurut Olivia. Maka yang keempat pada akhirnya akan menjadi atau membuat setiap orang yang ada di sekolah atau bahkan sekolah itu sendiri sebagai sebuah lembaga pendidikan akan mampu melakukan pemeliharaan sekaligus perawatan dalam rangka mengembangkan berbagai moral serta semangat kerja dari guru-guru yang ada di sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.